Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan case study kami, yaitu masa depan Apple di India. Next slide, tolong. Eh, Apple di ini, Apple backgroundnya sudah dari 1977 dan visinya itu untuk menyediakan alat elektronik yang mudah digunakan dan misinya untuk memberikan pengalaman penggunaan elektronik pribadi terbaik. Segmentasinya di India adalah pelanggan pria dan wanita berusia 22 sampai 55 tahun dengan pendapatan menengah tinggi dan targetnya adalah eh, segmen gaya hidup dan populasi perkotaan dengan daya beli yang relatif tinggi. Produk flagshipnya diantaranya adalah iPhone, iPad, MacBook, dan AirPods. Eh, untuk industri yang Apple beroperasi, eh, industri elektronik itu eh, market share-nya market share-nya itu terdiri dari elektronik industri 34% di India, smartphone yaitu 24% di India, elektronik konsumen 22%, elektronik strategis, hardware komputer dan produk LED. Terusnya ada banyak itu user base yang besar, investasi manufaktur dan merek dari asal Tiongkok, Lenovo, Realme, Xiaomi, Huawei, Oppo, dan Apple. Tantangannya adalah regulasi pemerintah seperti eh, bea masuk dan restriksi terhadap retailer asing dan kompetisi. Karena juga harus bersaing dengan produk lokal India, kompetitor terbesar mereka yaitu Samsung dan juga smartphone merek Tiongkok. Ya, jadi singkatnya ini adalah bisnis case yang terjadi pada Apple di India. Di sini terlihat bahwa penjualan produk Apple di India itu 17,7% terdiri dari komputer hardware, mobile phone terdiri dari 1.064% kenaikannya, dan untuk elektrik komponennya kenaikan dari 2015 sampai 2021-nya itu 62,2%. Sementara untuk global estimated net revenue dan gross profit-nya terlihat pada PPT, dan ini adalah grafik untuk estimated net revenue dan gross profit untuk khusus di India saja. Dan intinya pertumbuhan pasar elektronik di India itu didorong oleh lonjakan besar pada segmen mobile phone, sementara untuk komputer dan komponen lainnya itu hanya tumbuh secara moderat. Untuk pendapatannya stabil dengan margin yang kuat, tapi kontribusi India masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan pasarnya yang cukup besar. Untuk pangsa pasarnya itu tetap lebih rendah karena harganya premium dan persaingan harga yang lebih murah dari merek lain. Maka dari itu, meskipun India menawarkan peluang yang sangat besar sebagai pasar smartphone, namun India ini memiliki pasar yang karakteristiknya sangat sensitif terhadap harga. Maka dari itu, problem-problem yang teridentifikasi adalah dilema harga versus merek, di mana Apple ini diposisikan sebagai merek yang premium, namun pasar di India ini lebih prefer kepada merek-merek yang harganya ini lebih terjangkau sehingga membatasi range pasar. Lalu yang kedua adalah kompetisi yang intensif antara Xiaomi dan juga Samsung serta hambatan dari biaya karena biaya impor dan biaya masuk kepada India itu dapat mempertinggi harga jual secara signifikan. Dari situ kita breakdown jadi situation, complication, dan cohesion. Dimana di sini situasinya Apple Inc. yang telah dikenal secara global merupakan peluang ekspansi pasar yang krusial bagi Apple di India. Setelah itu complicationnya adalah pasar India sangat sensitif terhadap harga yang didominasi oleh merek kompetitor seperti Xiaomi dan Samsung, sementara tingginya biaya masuk dan regulasi lokal itu meningkatkan biaya. Dan untuk key questionnya, bagaimana Apple dapat mencapai tujuannya untuk ekspansi pasar di India yang sensitif terhadap harga sebelum minimalkan dampak negatif terhadap posisi merek premium globalnya. Lalu di sini ada model output di mana untuk menjawab key question dan kontradiksi strategis Apple di India. Kami memilih model output berikut sebagai indikator yang dapat menilai kemampuan ekspansi pasar dan pelindungan posisi merek premium dari Apple. Yang pertama ada market share growth, yang kedua ada SP stability, yang ketiga ada gross margin dalam persen, gross margin improvement, lalu ada operating profit growth, local assembly efficiency index, dan price to market index dengan formula dan penjelasan berikut ini. Lalu di next. Setelah itu ini adalah tes analisis dari inputs yang sesuai political, unconformities, and tariffs, US regulation changes, local sourcing requirement, geopolitical impact,
global industry support, customer price untuk ekonomi itu ada customer price sensitivity, exchange rate, income growth, labor cost trend, inflation rate. Untuk social adalah shift in preferences, digital lifestyle penetration, demographic shift, dan social economic gap. Untuk technological ada manufacturing capability, e-commerce adoption, and supply chain resilience. Untuk legal ada data privacy rules, e-commerce regulations, tax structure, compliance complexity, dan untuk environmental ada environmental compliance requirements dan infrastructure readiness. Berikut merupakan diagram sistem yang kami rancang, di mana diagram ini menunjukkan bagaimana intervensi strategis Apple, khususnya perluasan produksi lokal, kemitraan strategis, dan juga investasi infrastruktur mempengaruhi model keuangan inti perusahaan melalui perubahan revenue, cost, dan juga efisiensi operasional. Dampak dari intervensi tersebut dinilai menggunakan kriteria utama seperti market share, stabilitas ASP, margin, dan juga efisiensi perakitan lokalnya, yang secara langsung mendukung tujuan Apple di India, yaitu ekspansi pasar tanpa mengorbankan posisi merek premium. Seluruh sistem ini beroperasi di bawah pengaruh faktor eksternal, terutama regulasi, nilai tukar, dan juga ketahanan supply chain yang menjadi sumber resiko utama dan juga menentukan keberhasilan implementasi strategi. Selanjutnya adalah uncertainty impact matrix, yaitu memetakan variabel input sesuai dengan dampak dan ketidakpastiannya. Untuk yang kita ambil untuk dibuat skenario adalah variabel input dengan uncertainty tinggi serta business impact yang tinggi, yaitu import duties and regulation change, exchange rates, supply chain resilience, local sourcing requirement, serta geopolitical climate. Next. Berikut merupakan penjelasan key input, yaitu 5 key input ini merupakan faktor dengan tingkat ketidakpastian dan juga dampak bisnis tertinggi bagi strategi Apple di India. Yang pertama ada perubahan tarif dan juga regulasi yang langsung mempengaruhi biaya dan juga harga jual dari produk Apple. Yang kedua, fluktuasi rupiah terhadap dolar berdampak pada margin, strategi harga, dan juga daya beli konsumen. Yang ketiga, kapasitas manufaktur lokal yang belum stabil membuat produksi dan juga ketersediaan produk rentan terganggu. Yang keempat, aturan local sourcing menentukan kelangsungan ekspansi dan juga investasi Apple di India. Yang kelima, ketegangan geopolitik meningkatkan resiko gangguan supply chain dan juga kenaikan biaya. Karena faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung Apple, strategi lokalisasi produksi dan juga penguatan supply chain menjadi respons paling rasional untuk mengurangi resikonya. Selanjutnya adalah alternatif path development, yaitu pengembangan path berdasarkan berdasarkan variabel dengan dampak dan ketidakpastian tertinggi. Untuk 5 variabelnya yaitu import duties and regulation change, exchange rate, supply chain resilience, local sourcing requirement, serta geopolitical climate change. Untuk path 1, dia yang paling severe, yang paling parah dampak dan perubahannya. Untuk path kedua yaitu yang moderate, serta yang path ketiga adalah yang paling ringan dampak dan perubahannya. Next. Dari sini bisa dilihat ringkasan skenario berdasar pengembangan jalur alternatif. Ada business as usual yang biasa saja, ada skenario 1 yaitu gabungan import duties part 1 dan local sourcing requirement part 1, ada skenario 2 yang kombinasi geopolitical climate part 1 dan supply chain resilient part 1, dan ada juga skenario 3 yaitu gabungan exchange rate part 1 dan import duties part 2. Ini bisa dilihat skenario-nya berdasarkan business as usual. Lalu ini merupakan skenario 1 berdasarkan prediksi model jika ini menerapkan tarif bahasa saling 25% dan wajib 30% kandungan lokal. Di mana berikut merupakan skenario-nya dengan variable input yaitu import duties dan regulation changes. Yang kedua local sourcing requirements dengan 30% domestic content dan local sourcing requirements dengan 30% domestic content juga. Lalu di sini juga akan affected-nya ada other expense dan total income-nya dengan perubahan dan alasan serta perubahan persen account affected dari 2021 sampai 2003. Jadi next. Oke, jadi berikut adalah skenario kedua di mana di sini prediksi model jika India terlibat perang dagang dengan AS dan juga Tiongkok. Untuk variable inputnya itu ada 3 exchange rates, import duties,
and regulation changes, serta supply chain resilience. Untuk exchange rates, accounts yang affected oleh total income dan juga finance cost dengan presentasi perubahannya untuk total income 10-12%, dan untuk finance cost 35-12%. Dengan reasoning sebagai berikut. Lalu yang kedua, untuk variable input, import duties and regulation changes-nya, untuk accounts yang affected adalah other expenses dengan changes-nya fluktuatif 2-12%. Dan terakhir adalah untuk variable input, supply chain resilience, accounts affected-nya adalah other expenses serta actual total income. Untuk other expenses-nya, mereka presentasi perubahan 2-12%, dan untuk total income-nya fluktuatif 10-12%. Berikut adalah skenario 3 dengan variable inputnya exchange rate, dalam import duties and regulation changes. Untuk exchange rate, account expected-nya total income dengan change sebanyak fluktuatif menurun 8-12%, dan finance cost dengan change fluktuatif meningkat 4-6%. Untuk import duties and regulation changes, account expected-nya adalah other expenses dengan changes fluktuatif meningkat 6-10%. Berikut adalah proyeksi dari 2021 sampai 2023. Next. Adalah comparison antara semua skenario dengan base model pada key performance indicator. Grafik ini menunjukkan bahwa pertama EBITDA dari 26 sampai 2023 untuk skenario 1 menjadi paling kuat untuk jangka pendek karena kebijakan normalisasi 30% meningkatkan EBITDA. Tapi untuk skenario 2 menghadapi tekanan, dan skenario 3 merupakan EBITDA terendah. Next. Oke, selanjutnya adalah aspek EBITDA growth, di mana pertumbuhan EBITDA bertumbuh untuk skenario 3 sendiri mengalami penurunan paling tajam, dan untuk BAU skenario 1 dan skenario 2 menunjukkan pola yang lebih stabil, dengan skenario 1 sedikit unggul beberapa tahun. Untuk skenario 1 memberikan kestabilan terbaik, sementara skenario 3 adalah paling sensitif terhadap guncangan eksternal. Next. Oke, selanjutnya adalah ROE. Untuk ini, BAU dan skenario 1 bergerak relatif berdekatan, dengan skenario 1 mulai unggul menjelang 2032. Untuk skenario 2 mempertahankan posisi menengah, sedangkan skenario 3 secara konsisten mencatat ROE terendah akibat tekanan biaya dan depresiasi INR dan fluktuasi tarif. Next. Selanjutnya adalah operating margins. Untuk operating margins relatif stabil sepanjang 2026 sampai 2032, namun perbedaannya tipis. Untuk bisnis as usual dan skenario 1 cenderung bergerak sangat dekat, sedangkan skenario 2 dan 3 bergerak sedikit berfluktuasi, tapi seluruh skenario berakhir pada kisaran margin yang hampir sama. Next. Kemudian ini merupakan bisnis strategi, di mana ini adalah opsi strategi untuk mengatasi beberapa kemungkinan skenario yang dibuat untuk Apple India. Yang pertama, strategi pertama ada India Local Content and Tariff Response Strategi, di mana di sini account affected-nya ada total income sebesar 0 sampai 4%, finance cost sebesar 1,5 sampai 0%, lalu ada expense 5% sampai minus 1%. Untuk strategi 2 yaitu supply chain risk and China trade war mitigation, di mana accounts affected-nya ada total income dengan change sebesar 0 sampai 2%, finance cost dengan change sebesar 1,5 sampai 0%, lalu ada expense dengan change sebesar 4 sampai 0%. Lalu untuk strategi 3 ada currency shock and import cost stabilization strategy, dengan account affected total income dengan change sebesar 0 sampai 4%, finance cost dengan change sebesar 0,5 sampai 1%, dan other expense dengan change sebesar 3% sampai minus 1%. Boleh di next. Untuk strategi 1 yaitu India Local Content and Tariff Response Strategy, key financial decision-nya adalah untuk membuat perjanjian dengan produsen lokal, pemutusan kerjasama dengan supplier AS, serta investasi fasilitas quality insurance. Akan affected dari key financial decision ini adalah total income, finance cost, serta other expense. Untuk detail account effect per tahunnya di bawahnya. Next.
Berikut adalah strategi penerapan timeline 1 apabila terseleksi. Next. Selanjutnya adalah strategi 2, yaitu supply chain risk and China trade war mitigation. Key financial decision-nya adalah untuk membuat perjanjian dengan produsen Vietnam, penambahan buffer stock chip, serta pemutusan kerjasama dengan supplier China. Account affected dari decision ini adalah other expense, total income, serta finance cost. Adapun per tahunnya di bawahnya. Next. Berikut adalah timeline untuk strategi 2 apabila terseleksi. Next. Strategi 3 yaitu currency shock and import cost stabilization strategy. Key financial decision-nya adalah untuk melakukan hedging valuta asing dan kontrak forward antara USD dan Indian Rupee. Kemudian melakukan peningkatan proporsi komponen lokal, serta melakukan audit dan optimasi logistik. Akan affected dari kebijakan ini adalah finance cost, other expense, serta total income. Next. Berikut adalah timeline untuk strategi 3 apabila terseleksi. Next. Selanjutnya, kami membandingkan performa setiap strategi terhadap kondisi bisnis as usual berdasarkan indikator keuangan utama untuk melihat strategi mana yang paling optimal. Jika dilihat dari EBITDA growth, strategi yang paling unggul adalah strategi 1 dan juga 3. Untuk operating margin, seluruh strategi menunjukkan hasil yang relatif sama. Untuk operating margin, dari sisi total income, strategi 1 memberikan kontribusi yang paling besar, sementara untuk ROA dan ROE, kinerja terbaik masih ditunjukkan oleh BAU. Boleh next. Berikut adalah perbandingan performa strategi pada skenario 1. Dilihat dari EBITDA growth, strategi dengan performa terbaik adalah strategi 3. Untuk operating margin, kinerja relatif setara. Pada total income, kombinasi strategi 1 dan juga 3 menghasilkan nilai yang tertinggi, sementara dari sisi ROA dan ROE, performa terbaik ditunjukkan oleh strategi 2 dan 3. Boleh next. Berikut adalah perbandingan performa strategi pada skenario 2 pada EBITDA growth. Seluruh strategi menunjukkan hasil yang relatif sama. Untuk operating margin, strategi yang paling menonjol adalah strategi 1, 3, dan juga kombinasi 1 dan 3. Dari sisi total income, strategi 1, strategi 3, dan juga kombinasi 1 dan 3 memberikan hasil yang tertinggi. Sementara itu, ROA dan ROE menunjukkan hasil yang sama di seluruh strateginya. Boleh di next. Berikut adalah perbandingan performa strategi pada skenario 3. Pada EBITDA growth, seluruh strategi menunjukkan hasil yang sama. Untuk operating margin, kinerja terbaik masih ditunjukkan oleh BAU. Dari sisi total income, BAU juga. Sementara untuk ROA dan ROE menunjukkan hasil yang sama untuk seluruh strategi. Berdasarkan decision matrix, kita meranking nilai yang paling besar, dan di sini kita bisa lihat bahwa strategi 1 mendapatkan peringkat teratas, ya berarti strategi tersebut terseleksi. Next. Untuk decision matrix scenario 1 juga bisa dilihat bahwa kombinasi strategi 1 dan 3 mendapat peringkat yang teratas, berarti kombinasi tersebut juga diseleksi. Untuk skenario 2, berdasarkan matrix di atas, strategi 1 mendapat peringkat teratas, yang berarti strategi tersebut yang terseleksi. Dan terakhir untuk skenario 3, berdasarkan matriksnya, do nothing mendapat peringkat teratas, yang berarti tidak ada strategi yang dibuat yang diseleksi. Oke, selanjutnya adalah analisis feasibility dan risk. Untuk strategi pertama, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dari perjanjian dengan produsen lokal, terdapat risk kualitas produk lokal tidak konsisten dan dan biaya transisi yang tinggi dan gangguan pasokan jangka pendek selama perpindahan supplier menjadi potential risk. Setelah itu, untuk investasi kualitas dan quality insurance, potential risk-nya adalah biaya investasi awal tinggi dan keterbatasan SDM lokal yang berpengalaman. Dari sini, strategi Apple harus memfokuskan pada mitigasi dari risiko pertama, yaitu kualitas produk dan lokal yang tidak konsisten dan standar, dengan mitigasi menerapkan supplier qualification dalam memilih supplier lokal.
Oke, jadi ini untuk yang strategi kedua, di mana di sini strategi terbagi jadi tiga strategi, yaitu perjanjian dengan produsen Vietnam dengan potential risk-nya adalah kualitas produk lokal yang tidak konsisten dengan standar global, serta ketergantungan pada satu pemasok baru yang dapat mengganggu pasokan. Untuk yang kedua adalah penambahan buffer stock chip dengan potential risk-nya biaya tinggi akibat pengadaan dan penyimpanan chip lebih, serta pemborosan inventaris jika permintaan pasar turun mendadak. Dan terakhir, pemutusan kerjasama dengan supply chain dengan portfolio, gangguan pasokan jangka pendek saat beralih ke pemasok baru, serta biaya transisi yang tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan masuk baru. Untuk mitigasi yang dipilih adalah mitigasi untuk potential risk nomor 6, yaitu merencanakan transisi bertahap dengan evaluasi dan mitigasi biaya serta waktu yang jelas. Dan terakhir untuk strategi tiga, di sini dibagi jadi tiga strategi, yaitu hedging valuta asing dan kontrak forward USD dan INR dengan potential risk fluktuasi nilai tukar tajam serta biaya tinggi untuk kontrak forward. Lalu untuk yang kedua adalah peningkatan proporsi komponen lokal dengan potential risk, kualitas produk lokal tidak memenuhi standar global serta ketergantungan pada pasokan lokal yang terbatas. Dan terakhir adalah audit dan optimasi logistik dengan potential risk, biaya operasional meningkat serta gangguan pasokan akibat perubahan logistik. Dari sini kita milih mitigasi untuk potential risk nomor satu, yaitu fluktuasi nilai tukar yang tajam dengan melakukan hedging untuk mengurangi dampak dari fluktuasi. Kemudian dari sini ada final recommendation, yaitu Apple perlu memprioritaskan strategi lokasi produksi India sebagai strategi utama dengan dukungan mitigasi risiko nilai tukar secara selektif, yaitu strategi tiga untuk mencapai ekspansi pasar tanpa merupakan posisi merek premium. Berikut merupakan alasan pemilihan strateginya. Lalu ini dampak yang diharapkan pada tahun 2032, yaitu yang pertama total income dan EBITDA lebih tinggi dibandingkan BAU, ROA dan ROE meningkat akibat efisiensi aset, dan operating margin relatif stabil menandakan resiko eksekusi yang terkontrol. Lalu di next. Berikut merupakan conclusion yang kita dapatkan, yaitu India bukan pasar yang dipimpin oleh harga bagi Apple, melainkan pasar yang dipengaruhi oleh struktur biaya. Oleh karena itu, keberhasilan Apple di India bergantung pada perubahan lokasi penciptaan biaya, bukan pada perubahan identitas merek. Studi kasus ini menunjukkan bahwa posisi premium dan juga ekspansi pasar dapat berjalan bersamaan apabila tekanan biaya diselesaikan secara struktural melalui lokalisasi. Pendekatan ini juga membuat ketidakpastian regulasi dapat diubah menjadi keunggulan yang strategis. Memang terdapat kenaikan biaya jangka pendek, namun trade-off ini layak dan juga menghasilkan stabilitas margin dan juga skalabilitas jangka panjang. Dengan demikian, jalur optimal Apple di India bukan menurunkan harga, melainkan melokalisasi penciptaan nilainya. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.